Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar di dalam kehidupan kita selanjutnya, kita memiliki pedoman untuk bisa bertindak benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati sehingga kita boleh berhasil. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh memanjatkan doa kami pada saat ini. Bapa, kami rindu untuk mengenal kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami terbekali untuk bisa bertindak benar di hadapan-Mu. Kami memohon kiranya firman ini dapat menjadikan kami boleh memiliki pedoman. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, saya akan membacakan Alkitab bagi kita pada saat ini. Saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silahkanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalipun anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Sahabat anugerah, sampai di sana pembacaan kita. Kisah yang kita baca saat ini menceritakan bagaimana kehidupan Yusuf. Yusuf adalah salah satu anak dari Yakub, dan mereka memiliki keluarga yang cukup besar. Ada anak-anak laki-laki, ada 12 anak laki-laki yang disebutkan, yang memiliki kemampuan untuk bisa menggembalakan kawanan ternak yang mereka miliki. Nah, pada suatu ketika, jadi pada saat kakak-kakaknya pergi untuk menggembalakan kawanan ternak tersebut, selama waktu tertentu, kemudian Yusuf disuruh oleh Yakub untuk pergi menemui mereka. "Temui kakak-kakakmu yang sedang menjaga kawanan ternak." Yusuf taat kepada perintah yang disampaikan oleh ayahnya Yakub. Dia pergi mencari, dan kemudian dia dapat menemukan di mana Yusuf berada. Nah, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Alkitab memberikan penekanan dalam perikop yang kita baca saat ini tentang ada dosa yang dilakukan oleh manusia, diupayakan untuk disembunyikan, tetapi tidak akan pernah disembunyikan sedemikian rupa. Jadi, firman Tuhan memberikan tekanan di dalam bagian ini. Bagaimana dosa yang dilakukan, mau disembunyikan serapi bagaimanapun, dia suatu saat, dia pasti akan terbongkar. Inilah yang kita dapat temukan dalam perikop ini. Yusuf pergi menemui saudara-saudaranya, dan pada saat
dia melihat, bahkan sudah mau bertemu dengan mereka, kakak-kakaknya ini kemudian mereka bersepakat untuk mencelakakan Yusuf. Bahkan dalam pembacaan kita di sini, sesudah mereka menangkap Yusuf, memasukkan di sumur yang kering, dan pada akhirnya mereka menjual Yusuf ke Mesir, dan jadilah Yusuf sebagai seorang budak karena dia sudah dijual. Nah, untuk menutupi kesalahan yang dibuat oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, mereka berupaya dengan segala cara supaya ayah mereka mengetahui tentang keberadaan Yusuf tersebut, yang menurut pandangan mereka Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Jadi mereka membuat satu cerita, bahkan berupaya untuk memberikan bukti, seperti mengambil jubah yang dimiliki oleh Yusuf, kemudian dicelupkan di darah binatang, dan itu dibawa kepada ayah mereka, Yakub, untuk meyakinkan Yakub siapa sebenarnya yang punya jubah tersebut. Dan pada pembacaan kita di sini kita temukan bahwa jubah maha indah itu mereka antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Jadi ada sandiwara yang mereka buat untuk menutupi kesalahan mereka. Jubah yang seharusnya dipakai oleh Yusuf, mereka sudah ambil, kemudian celupkan ke darah dan tunjukkan kepada Yakub. Nah, sesudah Yakub melihat jubah yang sudah penuh dengan darah tersebut, dia berada pada kesimpulan. Dia mengatakan bahwa ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Jadi Yakub diyakinkan oleh saudara-saudara, atau oleh anak-anaknya, saudara-saudara dari Yusuf, bahwa sebenarnya Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Dan itulah yang membuat Yakub berkabung berhari-hari. Sekian lama dia menangis Yakub. Bahkan dia punya kerinduan untuk suatu saat dia akan bertemu dengan Yusuf di dunia orang mati. Dia tidak mau dihibur. Yakub berada pada posisi sangat berduka cita karena kematian dari anaknya Yusuf, sesuai dengan sandiwara yang dibuat oleh saudara-saudara dari Yusuf. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, pada bagian ini kita perhatikan bahwa Yakub akhirnya berada pada keadaan memercayai sandiwara yang dibuat oleh anak-anaknya. Dia percaya bahwa Yusuf sudah mati. Dia percaya bahwa Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Dan jubah yang maha indah itu yang sudah dilumuri oleh darah menjadi bukti bahwa Yusuf sudah meninggal. Tetapi sebenarnya di dalam ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata, "Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja." Jadi Yusuf sudah dijual dan sudah sampai ke Mesir, dan dia berada di rumah seorang pegawai istana dari Firaun. Dia disebutkan sebagai kepala pengawal raja. Yusuf akhirnya berstatus sebagai budak dan harus tinggal di rumah tersebut. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus. Jadi di dalam pembacaan kita di sini, kita menemukan bahwa terjualnya Yusuf menjadi budak itu karena ketidaksenangan dari kakak-kakaknya pada saat Yusuf bersama-sama dengan mereka dan diperlakukan dengan istimewa oleh ayah mereka, yaitu Yakub, diberikan jubah yang indah. Mereka membenci Yusuf. Jadi kesalahan yang terjadi di dalam keluarga berdampak kepada penderitaan sebenarnya orang yang tidak bersalah. Yusuf tidak bersalah dalam bagian ini.
tetapi dia menjadi korban dalam keadaan tersebut. Jadi saudara-saudara dari Yusuf sendiri, mereka membenci Yusuf dan mereka merekayasa untuk melepaskan diri dari kebohongan yang mereka miliki. Mereka tidak mau ayah mereka mengetahui bahwa Yusuf mereka jual. Itulah sebabnya mereka buat sandiwara untuk meyakinkan Yakub bahwa Yusuf sudah mati. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini kita boleh menemukan bagaimana pengorbanan yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Dia harus rela menderita, dia harus rela dijual, dia harus menjadi budak untuk mengalami penderitaan tersebut. Tetapi dalam cerita selanjutnya, kita bisa temukan dalam Alkitab bagaimana kisah kehidupan Yusuf selanjutnya. Tetapi di dalam bagian ini yang kita perhatikan bahwa dampak dari perbuatan jahat itu suatu saat pasti akan dituai. Suatu saat pasti akan mereka terima. Mereka berupaya untuk menutupi serapi bagaimanapun juga dosa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Suatu saat itu pasti akan terbuka. Kesalahan serapi bagaimanapun ditutupi, pasti akan terbongkar. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi di dalam bagian ini kita belajar bagaimana pengorbanan dari Yusuf pada akhirnya menjadikan saudara-saudaranya, menjadikan keluarganya boleh terlepas dalam suatu situasi kelaparan yang terjadi sesudah itu. Itu menunjuk bagaimana cerita tentang Yesus Kristus yang rela datang ke dalam dunia, berkorban bagi manusia supaya manusia boleh mendapatkan keselamatan, boleh memiliki hidup kekal. Dia rela menderita, dia rela disalibkan, dipakukan di kayu salib, bahkan rela sampai mati. Dia dikuburkan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia bangkit dari kematian. Kebangkitan dari Kristus menunjukkan bahwa dia mengalahkan maut, sehingga setiap orang yang percaya boleh memiliki kehidupan kekal. Setiap orang yang tadinya berdosa dan upah dosa adalah maut, tetapi percaya kepada pribadi Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, dia memiliki hidup yang kekal. Sahabat anugerah, adakah berita sukacita ini boleh menjadikan kita terberkati? Karena di saat kita melakukan kesalahan, pasti akan ada ganjarannya. Tetapi ada kasih Tuhan yang dinyatakan setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya berkat ini menjadikan kami semakin dikuatkan, iman kami semakin dikokohkan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.